Haleluya. Salam jemaat GP Putra dikasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada, tangan Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Amin. Sebelum kita mulai menyembah, memuji Tuhan, saudara kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, bertahta di atas pujian kami. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kacau dihibur, bahkan yang putus asa pasti ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang saya memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Kita bersorak memuji Dia, pelukis cakrawala. Haleluya. Semua boleh tepuk tangan sama-sama, come on. Para jemaat GP Putra katakan, pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Angkat tanganmu, katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Everybody say, oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, great is our God. Katakan, pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Angkat tangan menyatakan, kami rindukan kuasa lawan, pemulihan pasti terjadi. Everybody say, oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, great is our God. Mari jemaat Tuhan tepuk tangan kepala, come on. Haleluya. Engkau hebat Tuhan. Oh yeah, yeah. Haleluya. Woo. Masyurkan Dia Bapak Ibu, masyurkan Dia jemaat Tuhan, agungkan Dia yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Everybody say, oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, come on. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, great is our God. Tepuk tangan buat Allah yang dahsyat Bapak Ibu, amin. Dia Tuhan yang hebat,
Dia melepaskan kita dari ikatan apapun. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Yes. Mari bersorak bagi dia, saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari katakan semua ikatan. Semua ikatan dihancurkan oleh nama Yesus. Kutuk penyakit dipatahkan oleh nama Yesus. Sungguh berkuasa karya Yesus disalib. Amin. Kau yang memegang saat kau kalahkan maut. Come on. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Tuhanmu, Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata. Di mana? Di hidupku. Tepuk tangan bagi dia yang dahsyat, saudara. Yeah, yeah. Mari jemaat Jambi Putra katakan, semua ikatan dihancurkan oleh nama siapa? Oleh nama Yesus. Kutuk penyakit dipatahkan oleh nama siapa? Oleh nama Yesus. Sungguh berkuasa karya Yesus disalib. Amin. Kau yang memegang saat kalahkan. Here we go. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan di dalamku, Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata. Di mana? Di hidupku. Semua tepuk tangan kepala buat Tuhan yang hebat. Sorakan haleluya. Katakan Tuhan, Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Angkat tanganmu, katakan dengan iman. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Katakan Tuhan, Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata di hidupku. Tepuk tangan buat Allah yang hebat. Oh yeah. Tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapa yang kasih Tuhan Yesus. Haleluya, kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Yesus Kristus Tuhan yang hebat luar biasa. Baik, di kesempatan indah ini kita akan memberi, kita akan menabur buat pekerjaan Tuhan. Haleluya. Nanti Bapak Ibu, di bawah di layar Bapak Ibu ada barcode, ada nomor rekening. Beri dengan penuh sukacita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati umat-Mu dalam setiap usaha, bisnis, pekerjaan apapun. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menabur dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama katakan amin. Sambil Bapak Ibu memberi dengan penuh sukacita, kita naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus,
indah Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kata dengan sungguh, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, kami cinta Kau. Yes Lord. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu. Amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Yes Lord. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, yes Lord, menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari angkat tangan Bapak Ibu, katakan, oh ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau
Di setiap musim hidup kami, Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang dahsyat, Kau yang menolong kami Tuhan Yesus. Haleluya. Nikmati pujian ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. Yes Lord. Sampai selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Mari kita belajar puja ini Bapak Ibu. Katakan dengan sungguh. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Kau berkati kami. Ku yakin Tuhan memberkati. Yes Lord. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat tanganmu, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sambil pandang wajah Tuhan, angkat tanganmu, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
aku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Benar Tuhan, tanpa seizin-Mu. Tuhan, Kau selalu menolong kami, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, saudara sekalian, puji Tuhan. Selamat beribadah dalam ibadah online kita yang ke-27 kali dalam masa PSBB ini. Kekuatan kita datang bukan dari manapun juga, tapi dari Tuhan. Dan dari Tuhan ada perlindungan, ada penyertaannya, ada kekuatannya, dan ada mujizatnya yang kita terus-menerus harapkan dalam hidup kita. Karena itu saya ajak kita semua sama-sama untuk kita boleh berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di saat dunia semakin hari semakin bertambah gelap, kami sadar kami semakin perlu firman-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah terang firman-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Dan pakai hamba-Mu dengan tentu Tuhan ingat betapa lemah dan tak berdayanya hamba-Mu ini tanpa pertolongan-Mu ya Tuhan. Maka nyatakanlah saat ini Tuhan pengurapan Roh-Mu, kuat kuasa Roh-Mu, sehingga oleh karena pertolongan Roh Kudus saja hamba-Mu ini pada hari ini boleh menyampaikan kata-kata yang bersumber daripada pewahyuan Roh dan boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, boleh menegur kami, tapi juga boleh mengarahkan kami kepada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, ya Tuhan. Biar setiap kami yang terima firman ini pada hari ini diberikan tanah hati yang subur dan telinga yang peka untuk mendengar firman-Mu. Dan tidak hanya mendengar, tapi melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, Raja yang kekal, kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Pada tahun 1965, di satu tempat di Hawaii yang bernama East West Center, itu ada suatu pertemuan internasional. Dan dalam acara tersebut, dibuatlah suatu keputusan yang penting, tapi ternyata tidak terlalu terdengar. Yaitu para peserta itu diminta untuk kembali ke negara masing-masing dan kemudian menetapkan tanggal 21 September sebagai hari bersyukur sedunia. Dan itu Senin lalu. Senin lalu, 21 September ternyata adalah hari bersyukur sedunia. Nah, saya saja tidak tahu akan hal demikian, Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin ada jutaan orang di mana-mana itu tidak mengetahui adanya hari yang menurut saya sangat penting ini. Jadi mari kita jadikan hal ini sebagai satu momentum untuk kita boleh bersyukur. Bahkan buat hari ini. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah. Kita bersyukur kita masih bisa terus beraktivitas. Dan kita bersyukur kita bisa terima firman Tuhan pada hari ini. Di berbagai tempat, di rumah saudara masing-masing, di tempat kita, dimanapun juga di berbagai kota, kita akan terima firman Tuhan ya. Mari kita baca ayat yang kita sudah sering baca. Amsal pasal yang keempat,
ayat yang ke-23. Saya harap sebagian saudara sudah hafal ayat ini. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dalam pola pikir Perjanjian Lama, hati adalah pusat dari keberadaan seseorang. Hati bukan hanya bicara tentang perasaan. Hati itu juga mencakup kemauan seseorang, juga mencakup sikap moralnya, dan mencakup karakternya. Hati itu adalah penentu kehidupan. Seluruh keberadaan hidup kita ini, seluruh hidup kita ini adalah cerminan dari hati kita. Jadi kalau hati kita beres, hidup kita beres. Kalau hati kita kacau, hidup kita kacau. Kalau hati kita ini isinya itu luka, maka yang muncul dari diri kita itu luka. Kalau hati kita ini pahit, yang keluar dari kita itu pahit. Hidup kita jadi pahit. Ini seperti kalau saudara itu buka keran di rumah. Kalau saudara ke kamar mandi dan kemudian buka keran di wastafel, kalau tangki airnya, ya, bak airnya di atas itu jernih, maka ketika kita putar kerannya yang keluar air bersih dan jernih. Tapi kalau dari atas itu kotor, maka kita buka keran, yang keluar itu kotor. Jadi yang keluar di keran ini, itu ditentukan bukan oleh kerannya, tapi oleh yang menjadi sumber mata airnya itu, sesumber daripada tangki airnya itu, bak airnya itu yang itu menentukan. Nah, hati kita itu seperti demikian, ya. Sehingga kata-kata kita, sikap kita, wajah kita, perbuatan kita, semuanya itu ditentukan oleh apa yang ada dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu semua mesti bisa melihat bahwa ada hal tertentu yang bisa meracuni aliran ini. Yang membuat hidup itu menjadi sangat tidak menyenangkan dan membosankan sekali. Bahkan kita bisa jadi berhenti hidup sekalipun masih hidup. Nah, apa saja yang bisa membuat aliran kehidupan ini menjadi terracuni? Ada beberapa, tapi saya mau bicara tentang dua saja pada hari ini. Nomor satu, kekecewaan. Nomor dua adalah patah semangat. Nah, kedua hal ini adalah hal-hal yang berkaitan, ya. Dan dunia saat ini penuh dengan hal-hal yang bisa membuat orang itu jadi kecewa, patah semangat, dan ketakutan. Manusia bisa mengecewakan kita. Keadaan situasi bisa mengecewakan kita, bahkan diri kita sendiri bisa mengecewakan diri kita sendiri. Dan kalau saudara mau tahu, bahkan Tuhan itu pun juga bisa kita anggap mengecewakan kita. Ya. Kita doa, dan dia tidak mengabulkan doa kita, muncullah kekecewaan. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang terkena serangan dari dua hal ini? Menjelang Israel masuk tanah Kanaan, Musa mengirim 12 mata-mata untuk mengintai. Seperti apa ini? Negeri yang dijanjikan buat kita, yang kita jalani perjalanan susah payah, akhirnya nyampe ke sini, kayak apa sih negaranya? Orangnya di dalam seperti apa? Dan kemudian 12 orang ini masuk ke Kanaan, dan kemudian ternyata ketika diutus ini, mereka pulang hasilnya itu berantakan, bukannya bagus. Kenapa? 12 orang berangkat. Ketika pulang jadi 2 kelompok. 10 dan 2. Yang 10 itu pulang dengan kekecewaan dan patah semangat. Mereka melihat hal-hal yang mereka harapkan. Tanahnya subur, hasilnya bagus. Tapi mereka juga menemukan hal-hal yang tidak pernah mereka perkirakan. Musuh yang kuat. Orang-orang raksasa di sana, katanya, ya. Nah, saudara perhatikan bahwa ketika seseorang itu terkena yang namanya kekecewaan dan patah semangat ini, maka terjadi paling tidak ada 2 hal. Nomor 1, mereka menjadi lumpuh. Orang yang sudah kecewa dan patah semangat itu adalah orang lumpuh. Tidak ingin atau tidak mau berbuat apa-apa. Ya. Pasif.
Dia tidak akan memulai apapun juga. Dan bahkan kalau sudah mulai, dia akan berhenti. Nggak mau lagi. Ya. Nyerah. Nah, nyerah itu beda dengan berserah. Mereka ini sudah kibarkan bendera putih 10 orang ini. Mereka mengatakan, udah, kita nggak mau masuk. Ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Nyerah mereka itu. Ya. Nah, saudara perhatikan begini. Bahwa dari pertama, mereka menjadi lumpuh. Yang kedua adalah mereka ini menjadi penyebar berita yang membuat lumpuh. Kalau istilahnya itu mereka menjadi tidak hanya patah semangat. Mereka menjadi pematah semangat orang lain. Yang membuat orang lain juga menjadi patah semangat. Jadi ini menular nih. Dan mereka ketika bicara itu, kata-katanya itu adalah kata-kata yang bukannya menyegarkan, bikin semangat. Kata-katanya itu justru bikin patah semangat. Nggak mungkin bisa. Musuhnya itu terlalu kuat lah. Ya, kita terlalu lemah. Nggak mungkin menang. Habislah kita kalau kita coba masuk. Nah, saudara perlu mengetahui bahwa bahaya daripada kata-kata negatif semacam demikian adalah daya tularnya itu lebih cepat daripada COVID-38. COVID-38 itu double-nya COVID-19, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, kalau sudah begitu, kata-kata positif seperti apapun juga, itu sudah nggak akan ngefek sama sekali. Dan itu terjadi ketika dua orang ini, Yosua dan Kaleb ini, memutuskan untuk bicara hal yang positif. Hasilnya itu apa? Hasilnya mereka ditolak. Bapak Ibu perlu mengetahui, yang namanya orang ngomel, atau orang protes, orang mengeluh, itu menular. Ya. Yang semula nggak pengen ngomel, nggak pengen kritik, nggak pengen protes, jadi bisa ikut-ikutan. Mengeluh itu membuat seseorang itu tambah susah. Dan membuat orang yang dekat dengan dia ikut terbawa susah. Ngomel, komplain, semua itu nggak pernah bikin semangat naik, termasuk orang-orang sekitarnya. Ada orang tertentu yang bisa bikin orang bahagia banget kalau dia pergi, yaitu si tukang ngomel itu. Ketika dia pergi, semua orang lega. Udah, nggak ada lagi yang tukang-tukang protes itu. Ya. Nah, saudara-saudara, jangan mengira bahwa orang mengeluh itu karena dia punya banyak masalah. Justru orang punya banyak masalah karena dia mengeluh terus. Mengeluh itu tidak mengubahkan keadaan apapun juga, bahkan dia justru bisa memperberat masalah. Nah, ini bukan berarti orang yang punya masalah nggak boleh cerita ya. Tolong jangan salah paham. Saya ulang. Ini bukan berarti kalau punya masalah tidak boleh bercerita. Tapi berceritalah kepada orang yang tepat, orang yang bisa menolong memecahkan masalah. Ya. Jadi ada beda antara orang mengeluh dengan seseorang itu curhat. Ya. Curhat itu berusaha menemukan orang yang pas, yang cocok. Ya. Yang bisa tempat bercerita. Kalau namanya mengeluh itu ketemu orang siapa aja, dia akan cerita. Ya. Komplain sana-sini, mengeluh terus-menerus. Ya. Nah, itu menurut saya beda yang paling utama. Nah, apa yang bisa menjaga hati kita sehingga hati kita ini bersih, alirannya tuh jadi bagus. Dan hidup kita tuh menjadi indah. Menurut saya, satu saja. Apa itu? Ucapan syukur. Ucapan syukur adalah rasa terima kasih yang dinyatakan, diekspresikan dengan kata-kata. Ucapan syukur itu adalah obat untuk kekecewaan dan untuk patah semangat. Ucapan syukur itu membangkitkan lagi semangat yang patah, bahkan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi pergumulan kehidupan ini. Kalau saya gambarkan, saudara-saudara sekalian, ucapan syukur itu bekerja seperti 3 hal yang kita seringkali tiap hari sudah jadi bagiannya kita. Nomor 1, ucapan syukur itu bekerja seperti vaksin. Yaitu, dia itu membuat kita jadi kuat. Memberi kita kekuatan, kekebalan untuk menghadapi serbuan virus patah semangat ini. Untuk menghadapi kekecewaan yang datang bertubi-tubi. Ya, ini vaksinnya nih, supaya dia nggak kena
ke kita. Atau ketika datang kita kuat hadapi semua itu. Ya. Ucapan syukur itu juga adalah masker. Dia adalah masker yang membuat kita itu jangan sampai nularin orang lain dengan kuman yang namanya sikap sinis, ya, kritik yang berlebihan, dan pemberontakan. Ya. Lalu yang ketiga, ucapan syukur itu bekerja seperti sanitizer, hand sanitizer, sabun atau semacam itu. Yaitu dia bisa membersihkan virus-virus kekecewaan dan virus-virus keluh kesah yang terlanjur menempel di hati kita tanpa kita sadari. Tanpa kita sadar, kita jadi namanya OTG, orang tanpa gejala, virusnya sih ada. Nah, ucapan syukur itu hand sanitizer-nya, ya, untuk membersihkan itu semuanya. Nah, saudara-saudara sekalian, ucapan syukur itu muncul dari mana, datang dari mana? Dia datang pertama-tama dari kesadaran bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kita nggak pernah minta dilahirkan di dunia ini. Nggak ada. Tak ada satupun kita yang sebelum lahir ditanya dulu. Nggak ada. Semua kita ini diberikan kehidupan ini. Nah, sekarang ini tergantung sikap kita, pemberian ini mau kita apain? Apakah pemberian ini berupa kehidupan ini kita terima sebagai berkat atau kita terima sebagai kutuk? Nah, anjuran saya adalah terimalah kehidupan ini sebagai satu berkat anugerah Tuhan buat kita. Karena kalau saudara anggap hidup ini sebagai suatu kutukan atau suatu beban, jadilah dia suatu kutukan, jadilah dia suatu beban. Tapi kalau kita anggap pemberian ini, kehidupan ini sebagai suatu berkat dari Tuhan, maka jadilah dia berkat untuk kita, bahkan buat orang lain. Karena Alkitab mengatakan pemberian Tuhan itu selalu baik. Dan karena itu patut kita syukuri. Jadi dari hati saya mengalir ucapan syukur atas anugerah Tuhan yang namanya kehidupan ini. Coba saudara baca Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Dari Tuhan selalu anugerahnya itu adalah baik semata. Nah, memandang hidup sebagai anugerah Tuhan bukan berarti hidup ini otomatis gak ada masalah. Tidak ada ceritanya di dalam firman Tuhan, Tuhan itu berjanji kepada kita bahwa kita akan jalani satu hidup tanpa masalah. Gak ada. Paling tidak di dunia ini. Dunia akan datang nanti, iya, barangkali. Tapi yang sekarang jelas, enggak. Okay. Nah, hidup orang itu macam-macam. Ada orang hidupnya di atas, ada yang di bawah. Ada yang berlebih, ada yang kurang. Ada yang nyaman, ada yang susah. Nah, kesadaran akan keindahan hidup ini tidak didapatkan ketika cuma di atas saja. Ya. Ketika harta berlimpah, bisnisnya lancar, pekerjaannya bagus, keluarga harmonis. Kesadaran akan keindahan hidup ini juga bisa didapatkan dalam situasi yang serba bergumul, bahkan serba minus. Nah, demikianlah jadinya ucapan syukur. Dia itu harus muncul ketika semua berjalan dengan baik. Harus. Tapi dia juga tetap bisa ada ketika semuanya berantakan. Ketika kita tetap dalam suatu pergumulan, dan kita tetap bilang, Tuhan itu baik. Coba nonton video berikut ya. Seorang ibu dari Afrika memberikan kepada kita satu gambaran seperti apa hidupnya dalam situasi yang serba minus, serba kurang, tapi saudara bisa melihat sukacitanya dan ucapan syukurnya. Oke? Mari kita lihat videonya ya. My name is Novla Ben.
My church is Joshua Generation Danon. So I'm going to give you a tour of my house. So come and follow me. You can come in. So this is my house. And that is my kitchen over there. This is my kitchen. You can see my fridge. And this is my bedroom. So you can see I sleep there. My girl sleeps there. And then this is our lounge where we chill. As small as it is, it's actually big. I can invite people here, ladies from church, they dwell here and we worship here, we pray in this house and we have fellowship together. It's so cool. We thank God for this house. And how many people stay here? That is me and my 3 daughters and my grandson. So this is so cool. Oh, a toilet, you've got a toilet here. But now for now we close this door and we're going around and use the toilet this side. The door is on the other side. And is there hot water here? No, we don't have hot water. We boil hot water using the kettle there or the stove. And here also, this is our bathroom. This is where we bath. Yeah, this. Where's your bathroom? We use this. This is our bathroom. This is our bath. You can see we take water and then we put it here and then we bath. And where's the shower? No, we don't shower. We don't shower. We just use the bath. We just get inside here and put water here and then you bath. And where's the garden, Villa? Our garden, I've got a small garden Show me over garden. here. This is my small garden here. This is my small garden over here. And this is my study as well. It's a nice study, eh? It's a nice study. Yeah, this is my study, yes. Hey, thank you for the tour, Villa. God bless. Thank you, guys. I want to say to everyone who is like really worried, I want to encourage you guys, like, do not worry. Like, God provides, and He really does. And even for me, like, personally, like, I'm a single mother, but God, I never slept without food in my house. Like, God provide like crazy. Like, really, I trust God, and I don't depend on my salary. I depend from God's hand. I eat from His hand. So I want to encourage you, like, do not worry. God's economy is always good. It's always like He never... his economy doesn't go down. Never. It will never go down. He's always God. So just be strong and trust in God. He will provide for you. Even if He doesn't, He's God. He knows what He's doing. He's got what is best in His heart for us. He loves us so much. All we need to do is to trust Him. Man, I'm amazed, for He knows what we need before we even ask Him. Sekalipun ibu ini serba kekurangan, kamar mandi jadi satu dengan kamar tidur. Sekaligus jadi ruang tamu. Kemudian berfungsi juga sebagai ruang kebaktian. Ya. Kemudian juga ruang tamu, ruang belajar, sekaligus taman. Tapi saudara bisa menemukan, dia tetap bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah serba kurang tersebut, dan dia tetap bisa bersyukur. Jadi, saudara-saudara sekalian, mari kita pandang hidup kita ini sebagai suatu anugerah dari Tuhan. Dan kita jadi bersyukur karenanya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita mesti bisa melihat maksud Tuhan dan tangan Tuhan di balik semua pergumulan kehidupan ini. Saya yakin Bapak Ibu tahu ayatnya ya. Roma 8 ayat yang ke-28. Ayat andalan kita. Roma 8 ayat 28 berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah itu bekerja, entah kita lihat atau tidak, entah kita rasakan atau tidak. Yang penting di sini menurut saya, dari ayat tadi itu adalah, kita mesti mengasihi Tuhan dulu nih. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, maka Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam semua perkara yang kita hadapi dalam hidup ini. Bukan saja dalam perkara manis, tapi juga dalam perkara yang pahit. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita mestinya bisa bersyukur dalam segala keadaan apapun juga. Kenapa?
Karena Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Maka itu sebabnya kita ikuti kata-kata dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini salah satu kehendak Allah yang dinyatakan dengan jelas dalam Alkitab. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, saya anggap ini adalah sebagai seni kehidupan. Tidak semua hal akan dan harus terjadi seperti maunya saya. Dan bahkan seringkali yang tidak terjadi menurut maunya saya itu justru bisa membawa kebaikan buat saya. Kita ini suka berpikir, asal apa yang saya minta dikasihkan kepada saya, maka itu yang namanya hal yang baik. Belum tentu. Ya. Berkat itu tidak datang hanya ketika semua terjadi sesuai dengan keinginan kita. Bahkan beberapa keinginan kita, itu nggak bagus. Karena kita nggak tahu sama sekali apa yang terjadi di luar sana, kita nggak tahu masa depan. Kita anggap saat ini, apa yang saya minta ini bagus. Belum tentu. Berkat itu bisa terjadi melalui apa yang tidak kita rancang. Bahkan apa yang kelihatannya sebagai sesuatu yang tidak baik. Itu juga bisa menjadi berkat. Ya. Ini ada cerita satu orang naik kapal dan alami kecelakaan. Akhirnya orang ini ternyata terdampar sendirian saja, satu orang di satu pulau terpencil. Nah, dia berhari-hari menunggu siapa tahu ada yang datang menolong. Ternyata nggak ada yang datang menolong. Akhirnya setelah menunggu 2-3 minggu, dia pikir ya sudah, nggak ada yang menolong. Jadi apa yang dia lakukan? Dia berusaha dengan semampu dia untuk hidup bertahan di pulau tersebut. Apa yang perlu dia punyai? Dia perlu punya tempat berlindung. Jadi dia bangun satu gubuk kecil di pinggir pantai. Jadi kalau siang hari panas, bisa berteduh di situ. Malam hari, kalau terlalu dingin, bisa masuk ke gubuk, terlindung dari angin. Demikianlah dia di sana itu, sambil terus-menerus masih menunggu pertolongan. Ya, banyak berdoa kepada Tuhan, tolong kirimkan regu penyelamat. Nggak ada terus berbulan-bulan. Lalu suatu hari, sementara dia sedang masuk ke tengah hutan, dia keluar lagi, apa yang terjadi? Gubuknya kebakaran. Habis rata dengan tanah. Wah, dia marah-marah sekali. Marah sama segala hal. Marah sama angin, marah sama kayu, marah sama laut, dan akhirnya marah sama Tuhan. Nah, sementara lagi marah-marah, mendadak dia lihat ada satu kapal datang merapat. Waduh, dia langsung sukacita, dan kemudian dibawa naik ke kapal lah, selamatlah. Terus dia bertanya begini sama salah satu pelaut, kok kalian tahu bahwa saya ada di pulau terpencil tersebut? Lah pelautnya itu bilang gini, lah kamu kan kirim sinyal pakai asap. Kita kan sebenarnya nggak tahu, cuma dari jauh kata ada asap. Oh, ini ada orang meminta tolong. Jadi kita ke sini. Saudara-saudara sekalian, ternyata kebakaran yang dia sesali itu justru menjadi pertolongan buat dia. Jadi bahkan peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, itu bisa menjadi alat Tuhan untuk membentuk kita, menolong kita, memberkati kita. Ya. Malcolm Muggeridge itu adalah wartawan Inggris yang cukup terkenal. Senior, ketika berumur 75 tahun, dia tulis satu artikel di majalah Homemade tahun 90. Ya. Nah, ini saya kutip ya kata-katanya beliau, Malcolm Muggeridge. Dia berkata demikian, saya melihat kembali ke pengalaman-pengalaman kehidupan saya yang menyakitkan dan tidak menyenangkan dengan kepuasan tertentu. Jadi dia bisa lihat hidup yang tidak menyenangkan dan dia bisa berkata, saya puas. Bahkan saya bisa berkata dengan sejujur-jujurnya bahwa segala sesuatu yang saya pelajari dalam 75 tahun hidup saya di dunia ini, segala sesuatu yang benar-benar menguatkan dan mencerahkan, semuanya terjadi melalui penderitaan, bukannya melalui saat-saat yang menyenangkan.
ketika dia flashback, hidup lihat ke belakang, dia akhirnya sadar. Pertumbuhan dalam hidupnya, berkat-berkat dalam hidupnya itu datang bukan ketika hidup menyenangkan. Tapi ketika hidup ini terasa menekan, terasa tidak enak. Disitulah terjadi pembentukan. Dan ketika semua itu sudah lewat, kita bisa lihat ke belakang dan bisa melihat momen-momen dalam hidup kita yang tidak enak. Dan di situ kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, saya alami hal tersebut. Karena itulah yang membuat saya bisa menjadi dewasa, bisa menjadi kuat. Orang yang bersyukur selalu bisa menemukan berkat, memperbesar berkat dalam segala situasi, termasuk situasi yang tidak enak. Tapi orang yang negatif selalu bisa menemukan beban, bisa menciptakan beban, memperbesar beban dalam segala situasi, termasuk situasi yang baik. Ada orang berdoa dan berdoa mati-matian kepada Tuhan ya. Dia mau dapat pekerjaan. Akhirnya setelah dia berdoa berbulan-bulan, dapat pekerjaan. Ya. Terus begini. 2 minggu kerja, orang ini komplain terus soal pekerjaannya. Dia bilang bosnya itu cembetut dulu. Nggak ramah orangnya, nggak pernah nyapa kita. Teman-teman kerja saya itu juga, waduh payah-payah benar. Kenapa ya orang-orang itu ya? Nah perhatikan ya, itu berkat akhirnya menjadi beban bagi dia. Nah jadi kalau saudara bersyukur, saudara akan bahagia. Bukan bahagia dulu, baru bersyukur. Saudara bersyukur, hidup jadi berarti. Bukan hidup harus berarti dulu, baru bisa bersyukur. Saudara bersyukur, saudara jadi sehat. Bukan saudara harus sehat dulu, baru bersyukur. Nah jadi dari saudara bersyukur, saudara jadi bahagia. Hidup jadi berarti. Badan jadi sehat. Lalu, saudara kemudian bersyukur kan? Bahwa saudara itu bahagia, sehat, hidup berarti. Ya. Lalu, saudara jadi tambah bahagia. Hidup tambah berarti, badan tambah sehat. Demikianlah ini menjadi suatu aliran ucapan syukur dengan segala berkat yang makin hari makin bertambah dalam hidup kita. Ya. Nah itu yang kedua saudara sekalian. Yang ketiga adalah begini. Bersyukur itu muncul ketika kita tujukan pandangan kita kepada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan itu sudah datang dan tidak hanya itu. Dia tidak hanya sudah datang, tapi dia akan datang kembali untuk membereskan berbagai masalah dalam hidup ini yang kita keluhkan selama ini. Banyak hal bikin kecewa di dunia ini. Lalu kita suka bertanya nih, kenapa Tuhan itu diam saja? Jawabannya adalah, Tuhan itu ternyata tidak diam saja. Ya. Tuhan itu bekerja. Dia sudah datang untuk berikan kepada kita jalan keluar terhadap pergumulan terbesar umat manusia, yaitu dosa. Dan tidak hanya itu, Tuhan itu tidak hanya datang, tapi dia akan datang kembali. Dan ketika dia datang kembali, maka semua ketidakadilan di dunia ini, semua kejahatan di dunia ini, semua kekacauan di dunia ini, itu semua akan dia bereskan semuanya. Dan kita menanti-nantikan hari tersebut. Ketika kita menantikan hal tersebut, kita menyadari apa yang Tuhan sudah perbuat dan akan perbuat, hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Nah, jadi orang yang mengeluh adalah orang yang gagal melihat bahwa Tuhan belum selesai dengan dunia ini. Dia masih terus bekerja, belum selesai. Ya. Cara kerja Tuhan dalam hidup ini tidak selalu terang benderang. Tuhan itu beda dengan manusia. Dia kalau nolong orang, dia nggak promo. Ya. Dia nggak pernah posting di medsos begitu dia menolong orang. Dia diam-diam berkarya menolong kita. Maka seringkali orang yang tidak peka itu tidak bisa melihat. Di balik semua ini sebenarnya Tuhan itu menolong saya loh. Saya kasih contoh begini. Oke? Pada tanggal 15 Januari tahun 2009, ada satu pesawat US Airways Flight 1549. Lepas landas dari New York. Dari Bandara LaGuardia.
Nah, baru saja naik, mendadak mesin pesawat kemasukan burung. Jadi mesin mati. Ya, dua-duanya. Jadi pesawat itu tanpa ada tenaga mesin, akhirnya itu didaratkan oleh pilotnya di tengah sungai Hudson, di tengah kota New York. Nah, itu peristiwa menghebohkan Amerika, karena mestinya kejadian demikian, itu pesawat pasti sudah jatuh. Tapi karena kepintaran pilotnya, Chesley Sullenberger, itu bisa dengan luar biasa daratkan pesawat. Saudara bisa lihat fotonya itu dan melihat bagaimana ini pilot hebat sekali. Jadi, siapa yang menerima ucapan terima kasih? Pilot lah. Ya. Yang dianggap sebagai pahlawan. Jelas. Orang bilang, ini pilot jagoan. Oke. Nah, sekarang begini. Tanggal 5 Mei tahun 1983, ada satu pesawat Eastern Airlines terbang dari Miami ke Nassau. Pendek. Hanya kira-kira 40 menit. Pesawat ini adalah pesawat yang dipakai itu adalah Lockheed TriStar, pesawat dengan 3 mesin. Jadi pesawat terbang. Nah, ketika menjelang sampai di Nassau, ditemukan oleh pilot bahwa mesin nomor 2 itu ternyata ada masalah. Ya. Olinya kering. Jadi karena 3 mesin, pilot bilang kita sudah mau mendarat. Matikan mesin nomor 2. Mesin nomor 2 mati. Okay. Nah, ini bandara tidak jauh lagi. Tinggal hanya kira-kira 80 km. Ya. Pas mau mendarat, ternyata cuaca berubah jadi buruk. Jadi kapten si pilotnya bilang begini, wah ini di depan kita ada pesawat mau turun, cuaca buruk. Katanya mendingan kita kembali ke Miami. Karena toh nggak jauh kan soalnya. Okay. Jadi diambillah keputusan untuk pesawat itu kembali ke Miami lagi, nggak jadi mendarat. Nah, menjelang dekat ke Miami, ditemukan bahwa mesin yang masih sisa, nomor 1 dan nomor 3, dua-duanya itu punya masalah. Olinya habis. Pertama mesin nomor 3. Ya. Itu mati sendiri. Gak apa-apa. Masih ada 1 mesin. Ya. Nah, tapi ternyata pada saat ini mesin nomor 1 ini lagi jalan, ternyata bermasalah juga. Jadi pilotnya putuskan nyalakan mesin tadi dia matikan nomor 2. Ternyata nggak mau nyala mesinnya. Nah, sementara lagi mencoba itu, mesin sisa satu-satunya, mesin nomor 1 mati juga. Demikianlah 3 mesinnya mati. Jadi pesawat itu sekarang kehilangan tenaga. Jadi terjun demikian dengan kecepatan tinggi. Dan karena tidak ada tenaga, lampu mati semua, nggak bisa apapun juga. Ya. Nah, dalam keadaan demikian, itu pesawat itu sudah hanya tinggal jatuh, hancur. Pilot coba lagi nyalakan mesin satu-satu. Nggak bisa. Tapi terakhir ketika mencoba, mendadak saja mesin nomor 2 nyala. Jadi pas itu sudah turun demikian, nggak tahu mesti ngapain, mendadak mesin nyala 1. Demikianlah dengan memakai 1 mesin itu, pesawat mendarat dengan baik di Bandara Miami. Tapi ternyata begitu mendarat, masih di nanas pacu, mesin nomor 2 matilah gitu. Sehingga pesawat terpaksa ditarik pakai mobil khusus. Nah, kalau sudah demikian, itu penumpang terima kasih sama siapa? Saudara paham bahwa di balik semua ini, orang mesti bisa melihat tangan Tuhan. Nah, menurut saya ini masalah dengan mayoritas. Nasihat dari para psikolog seluler, ya, para psikolog-psikolog itu yang mereka alergi dengan Tuhan, dan juga para motivator yang tidak kenal Tuhan. Mereka semua ini mengakui dan menggembar-gemborkan manfaat dari ucapan syukur. Mereka menulis artikel dan buku tentang hal tersebut. Ya. Mereka menganjurkan orang untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Selalu kepada seorang manusia. Bagus itu. Ya.
Tapi ada momen tertentu dalam hidup manusia, seperti pesawat tadi itu, di mana kita mendapatkan pertolongan, tapi nggak jelas manusia mana yang mesti dijadikan pahlawan. Atau mungkin kita mengatakan nggak ada. Itu semua kesalahan manusia. Nah, hanya satu yang saya temukan dari sekolah kedokteran Harvard, yang terang-terangan mengatakan bahwa ketika seorang mengucap syukur, dia itu sebenarnya tersirat mengakui bahwa sumber kebaikan itu ada di luar dirinya. Dan itu bisa berupa, istilah yang dipakai adalah higher power. Kita kenal dengan istilah Tuhan. Mereka alergi bilang Tuhan. Jadi demikianlah saudara-saudara sekalian, Allah itu turut bekerja. Dia bekerja dengan diam-diam, tanpa gembar-gembor. Ya. Tapi seringkali kita tidak melihat itu. Mari sekarang kita belajar peka dengan pertolongan Tuhan atas kita. Di daerah Nazca, di negara Peru, itu ada satu daerah padang gurun yang ditandai dengan garis-garis yang nggak jelas gunanya. Dan garis-garis itu ternyata umurnya itu sudah 1.500 tahun. Jadi garisnya itu ada sebagian itu kecil saja. Kalau saudara bisa lihat gambarnya itu cuma paling 10 cm, 15 cm, ada yang sampai 30 cm. Garisnya itu lurus, ada yang belok juga ada, tapi sebagian besar itu lurus. Nah, dibuat lurus demikian dan bisa bertahan 1.500 tahun. Kenapa bisa demikian? Padahal itu garisnya itu hanya dengan jalan membuang batu-batu sehingga kelihatanlah tanahnya itu yang warnanya beda dengan batu-batu. Jadi kelihatan garisnya itu. Kenapa bisa bertahan sampai ribuan tahun? Sederhana sekali. Daerah itu tidak ada angin dan tidak ada hujan. Kering kerontang. Ya. Jadi karena itu batunya itu nggak berubah-berubah posisinya. Nah, ketika garisnya itu dilihat dari dekat, kalau kita berdiri tanah gitu, kita akan lihat garis lurus seperti itu, dan orang-orang bingung, ini untuk apa sih sebenarnya sih? Dan itu panjangnya beratus-ratus meter seperti demikian. Wilayah yang ada garis itu diselidiki, itu luasnya itu mencapai 50 km persegi. Nah, saudara bisa lihat ya, dari foto tersebut, bahwa kalau kita berdiri di tanah dan lihat garisnya, kita akan bingung. Ini apa ya? Dan orang selama bertahun-tahun tidak mengerti itu apa. Sampai suatu hari, tahun 1939, ada satu orang bernama Paul Kasok, ahli irigasi, yang sebenarnya nggak bermaksud meneliti daerah tersebut. Ya. Tapi dia naik pesawat. Dan ingat ya, tahun 1939 pesawat masih jarang sekali ada. Dia naik pesawat dan lewati daerah itu, dan tiba-tiba matanya terbuka. Tiba-tiba dia bisa melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat waktu orang berdiri di tanah. Ketika dilihat dari atas, ternyata garis-garis yang semula dianggap sembarangan gak jelas itu, ternyata bukan sembarangan, tapi membentuk gambar dan bentuk geometris. Saudara bisa lihat ya, dari gambar yang ditunjukkan itu, ada gambar burung, ada gambar binatang lain, macam-macam lah ya. Rupanya itu semua gambar-gambar itu ketika dilihat dari atas ternyata ada maknanya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Banyak orang berasumsi bahwa mereka tidak bisa melihat suatu berkat atau tujuan dari sudut pandang mereka. Lalu mereka mengatakan, maka itu berarti memang tidak ada tujuan atau berkat dalam situasi yang mereka alami atau mereka hadapi. Tapi begitu kita bisa melihat dari atas, dari sudut pandang sorga, dari sudut pandang Tuhan, semua itu menjadi terbuka. Kita akan bisa melihat bukan saja tujuan dan maksud Tuhan dalam apa yang Dia lakukan dalam hidup kita. Bahkan kita juga bisa melihat ada keindahan yang sebenarnya tidak kita lihat selama ini. Nah, tidak menjadi masalah bahwa kita ini terlalu cepat, terlalu kecil untuk melihat semua itu. Sebab rencana Tuhan, maksud Tuhan tetap ada sekalipun kita tidak melihat
maksud Tuhan tersebut, saudara sekalian. Jadi demikianlah kita pandang kehidupan ini, banyak hal bikin kita bingung. Dan kita nggak ngerti, kenapa ini harus terjadi dalam hidup saya. Sekarang waktunya untuk kita boleh belajar, untuk percaya. Sekarang waktunya, saudara dan saya mesti naik ke atas. Dan melihat dari sudut pandang sorga, dari sudut pandang Tuhan. Bahwa banyak hal dalam hidup ini yang kelihatannya itu sembarangan. Yang kelihatannya tak beraturan, bahkan tak berguna. Di situ kita bisa melihat, ternyata ada rencana Tuhan di balik semua itu. Apa yang kelihatan seperti got tak berguna, nanti akan terlihat sebagai bagian dari satu desain Tuhan yang bahkan lebih besar daripada hidup kita. Saudara-saudara terkasih, begitu kita sadar akan hal ini, akan kebesaran dan keagungan Tuhan, dan rencana yang indah sekali buat kita semua, maka kita akan bisa berbisik, Tuhan, terima kasih. Sungguh luar biasa apa yang kau perbuat dalam hidupku. Banyak hal kita tidak mengerti, saudara sekalian. Sekalipun demikian, saya mengatakan, dalam ucapan syukur, kita akan bisa dibukakan. Dan momen waktunya nanti akan muncul, di mana kita bisa melihat keindahan rencana Tuhan itu. Kita tidak harus tunggu setahun sekali untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Enggak harus tunggu setiap tahun 21 September untuk kita bilang terima kasih Tuhan. Bahkan saya mengusulkan kepada kita semua untuk jadikan setiap hari sebagai hari bersyukur sedunia. Paling tidak buat kita, saudara-saudara sekalian, yang menyadari karya Allah yang indah dalam dunia ini, untuk kita semua sama-sama bisa jadikan setiap hari sebagai hari bersyukur buat saudara dan saya. Dan kita mulai dari hari ini. Saya ajak saudara semua untuk paling tidak pada momen ini, ketika saudara ikuti ibadah ini, untuk saudara bisa memikirkan satu kejadian yang bisa kita syukuri dalam hidup kita. Nomor 2, carikan satu orang dalam hidup kita yang bisa kita syukuri dalam hidup kita. Seseorang yang bisa kita datangi dan kita bisa bilang sama dia, saya bersyukur kepada Tuhan buat kamu. Saya baca satu cerita yang sangat menyentuh sekali tentang satu orang bernama Steve, manajer di satu perusahaan. Dia itu terinspirasi oleh satu orang pengarang buku, dan dari situ itu dia memutuskan lakukan satu hal yang selama hampir setahun nggak pernah dia lakukan. Apa itu? Dia nggak pernah ketemu sama anak buahnya. Dia seorang manajer. Dan dia kerja satu lantai dengan 6-7 orang anak buahnya, dan nggak pernah dia lihat mereka sama sekali. Semua apa-apa melalui email. Ya, nggak pernah ketemu. Jadi dia terinspirasi hari itu untuk datangi satu persatu anak buahnya. Setelah datang itu, dia kemudian terkaget-kaget karena suatu hari datang anak buahnya satu namanya Steve. Steve datang kasih dia PlayStation. Ya, kasih PlayStation. Bos, ini aku sama bos. Dan dia kaget, loh kok kasih saya, kenapa? Begini bos, saya mau cerita. Saya ini katanya sudah bermalam-malam itu pulang ke rumah, dan saya itu makan mie instan, dan kemudian ambil pistol dan taruh di mulut saya. Mama saya meninggal tahun lalu, saya sekarang sendirian, dan saya lonely, saya depresi, nggak punya teman, nggak tahu arti hidup itu apa. Jadi ingat nggak? Bulan lalu, bos datang, peluk saya, dan bilang, terima kasih sama saya. Karena kerjaan saya, bos bilang waktu itu, bos pulang bisa tidur nyenyak. Karena kerjaan saya bagus. Dan ingat nggak, bos rangkul saya, dan ucapkan terima kasih, karena saya ada di perusahaan ini.
Itu hari saya pulang. Masuk apartemen, saya bikin mie instan lagi, dan saya ambil pistol lagi, saya taruh lagi di mulut saya. Itu sudah saya praktekkan sebulan lebih, untuk saya bisa berani tarik pelatuknya. Tapi hari itu pas taruh di dalam mulut saya rasa nggak enak. Saya ingat apa yang bos lakukan buat saya. Jadi, besok paginya, itu pistol saya bawa dan saya jual. Uang hasil penjualannya, saya ingat bos pernah bilang, bos pengen banget punya PlayStation, tapi belum sanggup beli. Jadi saya belikan PlayStation, ini dia. Dan terima kasih. Karena kata-kata yang diucapkan kemarin itu menguatkan saya. Sehingga saya nggak jadi bunuh diri. Saudara-saudara terkasih, saya juga ingin berkata kepada saudara sekalian. Saudara ini orang-orang yang berharga di dunia ini. Saudara di dunia jadi berkat ketika kita izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Terimalah berkat dan jadilah berkat. Naikkan syukur untuk orang-orang di sekitarmu yang mungkin selama ini kita nggak pernah bilang terima kasih sama mereka. Mungkin itu istrimu yang selama ini ngurusin rumah, jaga anak-anak, korbankan karir. Sekarang tambah lagi, study from home, ngurusin anak 1, 2, 3, 4. Kita patut bilang sama pasangan istri kita, terima kasih ya. Atau mungkin ada di sini para istri yang perlu mengucapkan terima kasih kepada suami yang sudah bekerja keras, banting tulang, supaya ada makanan di rumah. Jadi saudara sekalian, nomor 1 tadi saya katakan, ucapkan terima kasih untuk hal tertentu dalam hidupmu. Nomor 2, ucapkan terima kasih kepada orang tertentu dalam hidupmu. Terakhir, saudara sekalian, ucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk anugerahnya berupa kehidupan ini. Tidak hanya itu, ucapkan terima kasih untuk kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Tidak hanya itu, ucapkan terima kasih untuk penyertaan Tuhan atas hidup kita. Ketika kita terus-menerus ucapkan terima kasih, kita akan sadar betapa kayanya hidup kita dan betapa indahnya hidup kita ini. Ketika kekecewaan datang, ketika peristiwa terjadi yang membuat kita patah semangat, kita tahu bahwa kita punya sanitizer-nya, kita punya vaksinnya, kita punya masker yang akan menolong kita mengalahkan semua itu. Maukah saudara pada saat ini bangkit berdiri dan pikirkan yang tadi saya katakan. Hal tertentu yang saudara syukuri dalam hidup ini. Orang tertentu yang saudara syukuri dan mungkin perlu didatangi dan katakan terima kasih untuk kehadiranmu dalam hidupku. Dan terakhir saudara sekalian, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih. Terima kasih. Dan kami tidak perlu tunggu setahun sekali untuk bisa menaikkan syukur kami. Terima kasih kami untuk anugerah-Mu dan pertolongan-Mu atas kami. Terima kasih untuk rumah tangga kami. Sekalipun ada banyak hal terjadi tidak ideal, bagaimanapun juga terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak kami. Terima kasih untuk orang tua kami. Terima kasih untuk pasangan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kami masih bisa makan. Terima kasih kami masih cukup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat banyak hal dalam hidup ini. Terima kasih untuk apa yang Tuhan perbuat secara diam-diam dalam hidup kami. Bahkan terima kasih juga Tuhan untuk hal tertentu yang tidak terjadi dalam hidup kami. Karena kami juga tahu hal tertentu tidak terjadi untuk kebaikan kami. Jadi Tuhan dalam keterbatasan kami ini, kami tidak tahu apa yang di luar sana terjadi. Dalam segala keterbatasan kami, betapa cepatnya pandangan kami. Kami ingin bilang, Tuhan, terima kasih untuk perlindungan-Mu, kekuatan-Mu, penyertaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Hal-hal tertentu kami tidak mengerti, hal tertentu begitu kacau, begitu semrawut. Tapi pada hari ini dengan iman, kami ingin naik ke atas ya Tuhan,
Dan dari atas dari sorga, dari posisimu ya Tuhan, melihat ke bawah, kepada hidup kami, dan akhirnya bisa menemukan keindahan. Dari apa yang semula kami anggap kekacauan. Terima kasih buat rancangan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat semuanya ini. Dari dasar hati kami yang paling dalam. Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan buat Indonesia. Kami terus menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Karena percaya nasib bangsa kami ada dalam tangan. Dan kalau boleh kami minta, Tuhan percepat waktunya. Sehingga ya Tuhan, pandemi bisa segera berlalu dari bangsa kami. Tapi menurut waktunya Tuhan, kami berdoa memohonkan suatu damai yang besar turun atas bangsa kami. Ketenangan yang besar turun atas bangsa kami. Tuhan terus perkuat presiden kami, menolong beliau, membimbing beliau dalam memimpin bangsa kami, termasuk juga para pembantu presiden. Kami berdoa Tuhan, untuk tim medis yang bekerja keras, para dokter juru rawat, mereka bekerja di rumah sakit semuanya. Tuhan, kami mohonkan perlindungan Tuhan dinyatakan atas mereka. Bahkan Tuhan, kami juga menyerahkan orang-orang sakit ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan berkat-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan kesembuhan terjadi atas mereka yang sekarang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa bukan hanya buat yang sakit COVID saja, tapi sakit apapun juga dalam kuasa nama-Mu. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, suatu jamahan yang terjadi, suatu mujizat terjadi Tuhan. Dan itu tidak perlu Tuhan berbuat apa-apa yang banyak, tapi cukup Tuhan satu perkataan dari Tuhan, satu zaman dari Tuhan. Bahkan Kau bisa mengutus malaikat-Mu Tuhan, dan menjamah kami Tuhan. Kau bisa memakai para dokter juga Tuhan, obat yang kami minum juga Tuhan. Tapi di balik semua itu kami percaya, Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus, jamalah yang sakit Tuhan. Tidak hanya sakit di badan, tapi sakit dalam jiwa, sakit dalam kerohanian mereka. Hamba berdoa Tuhan, yang sakit rumah tangganya, yang sakit hubungannya, yang sakit keuangannya ya Tuhan, Engkau nyatakan berkat-Mu Tuhan. Yang sakit usahanya, sakit pekerjaannya, kiranya kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Berkat Tuhan curahkan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati tim Praise and Worship Tuhan. Berkati tim media Tuhan. Mereka yang sudah bekerja keras Tuhan, supaya ibadah ini bisa disiarkan. Mohonkan berkat juga bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun. Minggu yang lalu, kiranya anugerah Tuhan juga dilimpahkan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Hari-hari yang akan datang, nyatakan berkat-Mu Tuhan atas mereka yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Berkat-Mu, anugerah-Mu, perlindungan-Mu, karya-Mu dinyatakan atas kami, umat-Mu ya Tuhan, yang beribadah pada hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada saat ini sudah selesai. Saudara, kita berpisah satu yang lain. Saudara, terimalah berkat Tuhan sepenuhnya dari Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Terima